dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Skandal terbaru, Yayasan ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang selama ini dipercaya masyarakat dalam dan luar negeri untuk mengumpulkan dana bantuan sosial, bahkan jumlahnya ratusan miliar, bahkan hampir triliunan. Tapi diduga bukti belakangan ini sebahagian dana tersebut diselewengkan untuk keperluan pribadi, termasuk untuk membeli mobil-mobil mewah. Bahkan dana sumbangan santunan kecelakaan Lion Air juga diduga katanya diselewengkan. Bahkan katanya sebagian dana tersebut dikirim ke luar negeri untuk organisasi yang terkait dengan teroris. Di mana pengawasan dari Kemensos? Katanya izinnya sudah dicabut. Apa nasib uang umat yang sudah terkumpul banyak yang masih tersisa di rekeningnya Yayasan ACT ini? Inilah Hot Room, dana umat kok disunat? Sedih. Mr. Iu sedih dengan adanya berita mengenai salah satu yayasan filantropi yang cukup dipercaya publik diduga melakukan tindak penyelewengan dana umat. Tagar jangan percaya ACT dan kami percaya ACT menjadi trending topik di berbagai media sosial. Pasalnya, karena ulah para petinggi yang dianggap boros menggunakan dana yayasan, dana yang disalahgunakan pun tidak main-main. Mau tahu jumlahnya? Berapa? Diduga ya. Ini sih masih diduga. Jumlah dugaan penyelewengan mencapai miliaran rupiah. Padahal kan itu dana dari umat loh. Kok tega? Kok berani? Akankah kasus ini terselesaikan dengan baik? Akankah ada revisi undang-undang pengumpulan uang dan barang? Atau perlu dibuat undang-undang penggalangan dana publik? Dan apakah ACT pantas untuk dibekukan? Mr. Ius berharap semoga pemerintah menuntaskan hal ini sampai ke akar-akarnya dan dicarikan keputusan terbaik untuk semua pihak. Yuk, usut tuntas, tas. Untuk membahas topik ini, malam ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Ibu Yenti Garnasih, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Berikutnya Bapak Sudaryatmo, pengurus harian YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Benar ya? Selamat malam, ya. Selamat malam, Pak. Berikutnya Bapak Teuku Pupun Julkifli, pengacara Ahyudin. Siap, Abang. Dari ACT. Siap. Berikutnya yang Bapak kita yang terkenal, Bapak Marjuki Ali, Ketua Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia YP3I. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bang. Sebelum kita berdiskusi, Hotman itu otaknya itu nggak lancar kalau nggak minum kopi dulu. Mantap banget. Pak Teuku. Siap. Bapak pengacara dari Yayasan ACT atau dari pengurusnya? Dari pengurusnya, dari Yaitu Bapak siapa? Ahyudin. Bapak Ahyudin. Ahyudin adalah pendiri Dari ACT. dan juga pengurus dari ACT sekian lama. Bisa dalam pengurus, bisa dalam pembina. Oke, dan katanya sekarang sudah tingkat penyidikan di Mabes Polri. Betul. Apa kejadian sebenarnya? Benar ada penyelewengan dana umat? Ya, itulah, Bang. Terima kasih, Bang Hotman. Ya. Telah dikasih kesempatan untuk kami untuk menjelaskan. Karena yang saya lihat selama ini adalah pertama sekali adalah opini publik, Bang. Ya. Opini publik itu terkesan atau diarahkan. Oleh siapa? Ya, mungkin kita nggak tahu lah, Bang. Mungkin Oke. artinya.
di sini seakan-akan ACT dan pengurus khususnya klien kami seakan-akan telah melakukan suatu perbuatan pidana. Ya. Nah, tapi terlepas daripada pidananya, opini di publik adalah ACT ini adalah atau pengurusnya adalah para pelaku pencurian lah, dalam tanda kutip negatifnya, Bang. Ya. Mensunat dana inilah. Gitu. Ya itu kan. Ya gimana? Nah, sebenarnya kalau kita melihat secara konteksnya, Bang, ACT itu adalah sebuah lembaga besar yang untuk banyak mendonasi, banyak membantu kepentingan umat, kepentingan masyarakat, enggak hanya lokal, Bang. Ya benar. Enggak hanya lokal. Ya. Bahkan sampai ke beberapa negara, Bang. Artinya dia mengumpulkan dana dari masyarakat baru kemudian disebarkan begitu. Tidak semua dari masyarakat, Bang. Jadi dari mana? Tidak semua dari masyarakat. Masa uang sendiri? Oh bukan, misalnya gini, Bang. Ini ada juga sebuah perjanjian atau kesepakatan dengan pihak-pihak tertentu yang punya hati, tidak hanya pribadi tapi juga ada beberapa perseroan. Ya. Itu semata-mata disalurkan tuh kepada kepentingan umat. Tapi intinya kan menggalang dana. Iya, konteks seperti itu. Ya, oke. Menurut perundang-undangan kan hanya boleh maksimum 10% dari dana ini untuk kepentingan kepengurusan. Ya. Katanya pengurus ini sudah mempergunakan dana ini lebih dari 20%, membeli mobil mewah, bahkan mengirim uang ini diduga untuk organisasi teroris di luar negeri. Benar atau tidak itu? Jelas sangat tidak benar, Bang. Tidak benar? Itu fitnah besar. Kenapa? Sekarang udah 3 penyidikan, berarti sudah ada 2 alat bukti di Mabes Polri. Iya, namanya alat bukti kan hak penyidik, Bang. Ya. Hak penyidik. Mereka mau bikin 2 alat bukti, 3 alat bukti, ya terserah mereka. Jadi soal mengenai beli mobil-mobil mewah. Tidak ada, Bang. Itu tidak benar. Tidak benar. Terus mengenai bahwa dipakai uang ini melebihi 20%, artinya dikumpulkan dari masyarakat harusnya kan maksimum 10% dipakai untuk organisasi. Tapi ini lebih dari 20% dihabiskan untuk kepengurusan. Tidak ada, Bang. Belum ada bukti? Tidak ada buktinya, Bang. Yang mengenai uang dipakai untuk organisasi teroris di luar negeri? Semua fitnah besar, Bang. Semua fitnah besar? Semua fitnah besar. Enggak seperti apa yang digambarkan selama ini, Bang. Kalau itu fitnah besar, kenapa katanya di bulan Januari klien Bapak disuruh turun oleh Ibnu CS? Nah, itulah yang perlu saya... Masalahnya apa? Ya, itulah yang perlu saya jelaskan, Bang. Ya. Kalau kita berbicara pada konteks yayasan, organisasi umum itu, sebenarnya tidak ada masalah, Bang. Tidak ada masalah. Ini kan hanya pada puncak awal permasalahannya pada tanggal 11 Januari 2022. Ya. Itu kuncinya. Ya. Dari situ muncul pertama timbul sehingga terkuat seperti ini. Ya. Nah, kalau bicara pada 11 Januari, kalau menurut hemat kami, Bang, itu murni kudeta. Oke, secara detail mengenai dugaan penyelewengan tersebut telah dimuat di suatu majalah terkenal. Tapi sekarang kita mau tanya dulu dari Pak Sudaryatmo yang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang telah melakukan penelusuran terhadap ACT ini. Benar nggak ada penyelewengan dana ini, hasil penelusuran Bapak? Menurut pengacaranya tidak ada? Ya, kita tidak secara khusus ke ACT ya. Ya. Jadi pada tahun 2013 ketika terjadi banjir Jakarta, YLKI melakukan riset terhadap 11 lembaga yang lembaga termasuk yang menggalang, ACT. Yang menggalang dana publik untuk keperluan korban banjir Jakarta. Dari riset tadi itu memang ada beberapa temuan. Yang pertama adalah tadi dari 11 itu hanya 4 yang memiliki izin. Kemudian yang kedua dari 4 itu setelah kita telaah itu ada satu lembaga yang izinnya itu sudah daluarsa. Satu itu. Kemudian yang kedua, izinnya itu bukan untuk mengumpulkan dana, tapi menyalurkan. Tapi dia melakukan aktivitas pengumpulan. Kemudian satu lembaga itu punya izin khusus penggalangan dana. Korban banjir dari Kemensos. Satu lembaga itu mengatakan bahwa izinnya dalam proses. Dalam proses. Terus yang berikutnya adalah dari sisi laporan. Jadi kan metode riset ini kan ketika banjir Jakarta kita menginventarisasi lembaga, kemudian kita YLKI menyumbang. YLKI sebagai donatur, kemudian setelah 3 bulan kita kirim surat, minta laporan. Pertama minta konfirmasi, sumbangan kita diterima enggak? Kalau diterima, YLKI minta laporan. Dari 11 lembaga itu hanya 4 yang mengirimkan laporan. Dan setelah kita review,
dari 4 laporan tadi itu yang menurut YLKI laporannya memadai itu hanya 2 lembaga. Gitu. Yaitu? 2 lembaga itu apa? Jadi satu adalah apa? Satu ACT dan kita waktu itu appreciate kepada ACT karena ACT itu datang langsung ke kantor YLKI menyerahkan laporan. Di dalam laporan itu dana yang terkumpul berapa, kemudian disalurkan ke lokasi mana. ACT sendiri ada Bapak temukan enggak memakai dana itu lebih dari 20% untuk operasional pribadi? Nah, di dalam laporan tidak secara spesifik. Hasil penelusuran Bapak belum ada? Tidak spesifik. Tapi ada laporan lain yang tadi apa? Jadi apa? Ada operator seluler, dia menggalang dana, kemudian dananya itu disalurkan melalui dompet duafa. Dan di dalam dompet duafa itu dia menyatakan bahwa mengambil manajemen fee sebesar 5% baru disalurkan ke korban. Oke, kita istirahat dulu. Nanti kita akan berlanjut lagi sesudah yang berikut ini.